Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Angin kencang dan hujan telah berhenti. Jihao duduk di punggung naga yang berapi-api, memandangi lembah sungai dingin, yang terletak lebih dari puluhan mil jauhnya. Selama beberapa hari ini, situasi perang lembah sungai dingin tidak banyak berubah. Musuhnya kuat, tetapi pertahanan lembah sungai dingin juga tidak lemah. Makhluk-makhluk dan roh misterius yang telah dipanggil oleh Jihao dan teman-temannya untuk membantu sangat kuat dan kejam dan bahkan melampaui apa yang bisa dibayangkan musuh. Melihat dari kejauhan, puluhan penyihir senior klan ular air hitam telah membangun altar di luar lembah, dan membantai sekelompok budak, yang telah mereka tangkap dari tempat yang tidak diketahui, dan sedang melakukan upacara persembahan darah. Mereka menyuntikkan semua kekuatan garis keturunan besar yang diperoleh melalui upacara persembahan ke dalam tubuh ular bertanduk, kemudian menggunakan ular ini sebagai kekuatan penyerang utama, mencoba untuk menghancurkan dinding pagar. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan ekstra, ular bertanduk ini berubah sementara menjadi naga banjir. Sepasang tanduk tumbuh di dahinya, 4 caruncles, yang tampaknya berkembang menjadi kaki, telah muncul dari bawah perutnya, dan kepalanya mulai berubah menjadi kepala naga. Ketika bergerak, awan dan angin akan bergerak di sepanjang pergerakannya, dan begitu memutar tubuhnya, sejumlah besar kristal es dingin berdesir turun dari tubuhnya. Jizuo berdiri di belakang gagak api yang dikontrak, memegang tombak panjang di tangannya dan terus-menerus melepaskan api yang mengamuk, menabrak kristal es yang dimuntahkan dari mulut ular bertanduk itu, ke udara. Es dan api bertabrakan dengan keras satu sama lain di udara, dan menyebabkan ledakan yang menggelegar, cahaya merah dan biru berkedip di udara, dan gelombang udara yang dikirim oleh tabrakan itu begitu kuat sehingga bahkan mengguncang Jizuo dan ular bertanduk, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan, membuat mereka tidak bisa berdiri dengan mantap. Seorang magus Priest klan ular air hitam, yang telah melakukan upacara persembahan darah, tiba-tiba menggeram hebat dan memotong tangan kirinya sendiri. Seluruh tangannya kemudian berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan bergabung ke dalam tubuh ular bertanduk itu. Setelah itu, tubuh ular bertanduk menyusut menjadi sekitar 20 panjang zang, dan 4 caruncle di bawah perutnya langsung meledak, dari mana 4 cakar naga tajam, masing-masing memiliki 3 jari, tertusuk keluar. Panggilan naga yang beresonansi datang dari mulutnya. Ular bertanduk itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, dan memuntahkan aliran air dingin yang menusuk tulang, membanjiri Jizuo. Jizuo berteriak, mengangkat tombak panjangnya dan menusuk dengan keras ke aliran air, namun, aliran air, yang tampak seolah-olah bisa dengan mudah dipatahkan dengan satu tembakan, terus menekan Jizuo bersama dengan tombak panjang yang terbuat dari kayu murbei. Hanya dalam rentang beberapa napas, aliran air hitam telah mengalir ke tubuh Jizuo. Jizuo mulai gemetar seketika, dan gagak api yang dikontrak jatuh ke tanah dengan kepala terbalik. Tubuhnya tertutup lapisan es hitam yang tebal, dan sangat gemetar. Sepotong besar kulit rusak karena embun beku yang dibentuk oleh kekuatan es yang menakutkan, dan telah jatuh, memperlihatkan otot-otot berdarah di bawah kulitnya. Ular bertanduk itu melolong panjang, lalu menukik turun dari udara, mengangkat salah satu cakarnya tinggi-tinggi dan membuat gerakan. Menggenggam ke arah Jizuo. Boom, boom, dua manusia batu raksasa melesat keluar dari tanah, melambaikan tinju besar mereka ke arah ular itu, dan mencoba menghancurkannya. Ular bertanduk itu memutar tubuhnya dan dengan keras memukul dua manusia batu dengan ekornya yang panjang. Seketika, kedua manusia batu itu menabrak tanah dengan retakan yang menutupi tubuh mereka dengan padat. Kedua tukang batu itu adalah teman Stone, yang datang untuk membantu. Rupanya, mereka telah melalui uji coba kematian selama beberapa hari terakhir ini, sama seperti prajurit lain dari lembah sungai dingin. Jihao memandang dingin ke arah ular bertanduk yang sombong dan kejam, perlahan mengangkat lengan kanannya, sambil menunjuk ular bertanduk itu, dan mengucapkan sepatah kata pun dengan nada dingin. Serang, seorang raksasa setinggi 10 zang, yang telah berdiri di belakang Jihao, dengan seluruh tubuhnya melingkar oleh api dan lava yang mengamuk, menarik busur panjang, yang telah dia pegang di tangannya, terbuka.
Busur panjang 5 zang dan logam penuh mengeluarkan suara mendengung yang keras, diikuti oleh itu, panah yang setebal pinggang orang biasa, melesat keluar bersama dengan jejak cahaya berapi-api yang menusuk mata di belakangnya. Raksasa lava ini adalah makhluk kuat tingkat Magus King Puncak dan wakil komandan pasukan pertama yang berada di bawah komando Zhurong Tonggong. Ji Hao tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa arti prajurit tingkat Raja Magus Puncak di Southern Wasteland. Yang dia tahu adalah bahwa panah yang ditembakkan oleh raksasa lava, melintas di udara dan mencapai tubuh ular bertanduk itu, yang baru saja mengalahkan Ji Zuo, hanya dalam 1 saat. Saat berikutnya, ular bertanduk itu menghilang. Ular bertanduk itu benar-benar lenyap, tanpa meninggalkan satu sisik pun dari tubuhnya. Setelah membuat ular bertanduk menghilang, panah besar itu sepertinya tidak berhenti. Itu terbang diam-diam melintasi 3000 mil. Segera, sebuah gunung yang menjulang tinggi yang bahkan mencapai langit, juga terkena panah dan segera menghilang juga. Setelah itu, panah ini akhirnya jatuh dan meledak ke tanah, membuka ratusan mil dalam radius dalam lubang, di hutan lebat. Serang, raksasa lava itu kemudian membawa busur di punggungnya, mengeluarkan kapak lava raksasa yang menakutkan, sambil mengeluarkan raungan teredam. Serang, 50.000 prajurit negara Zhurong bergegas keluar dari hutan. Mereka menunggangi naga yang berapi-api atau berdiri di atas kereta roda 4 yang ditarik oleh kuda-kuda berapi-api bertanduk. Pasukan besar ini tampak seperti banjir api yang menyala-nyala, bergegas menuju musuh bersama dengan cahaya berapi-api yang terang yang tampaknya bahkan mampu membakar langit. Raksasa lava adalah yang pertama bergegas ke kelompok klan ular air hitam, dengan langkah besar. Dia hanya melambaikan kapaknya sedikit, tetapi menyebabkan sekelompok besar penyihir klan ular air hitam menghilang. Dari ular bertanduk tingkat senior itu ke magi senior dan magus pries, lalu ke prajurit biasa itu, semuanya benar-benar lenyap dalam api. Beberapa ular air bergaris raksasa meratap dalam-dalam, menggeliat tubuh mereka yang luar biasa dan mencoba melarikan diri ke bagian hutan yang lebih dalam dengan tergesa-gesa, tetapi tepat setelah mereka mengangkat tubuh bagian atas mereka, beberapa kepala naga raksasa diturunkan dari udara, masing-masing memuntahkan sedikit seteguk api ke arah ular air itu. Api yang padat dan mengamuk menyapu seluruh area. Ular air bergaris sepanjang beberapa puluh mil dibakar dari kepala hingga ekor. Sisik dan kulit tebal mereka langsung terbakar menjadi abu, dan tubuh mereka yang luar biasa segera dipanggang menjadi untaian daging besar, yang memancarkan bau daging yang pekat dan harum. Penyihir senior yang tersisa dari klan ular air dan klan penyu air mulai berteriak putus asa. Setiap klan yang tinggal di Southern Wasteland telah mendengar tentang teror yang diwakili oleh tentara negara Zhurong. Negara Zhurong adalah penguasa tanah ini, yang berdiri di seluruh dunia dan memegang kendali pasti atas Wasteland Selatan. Namun, menurut perjanjian kuno antara negara Zhurong dan klan Wasteland Selatan, tentara Zhurong, makhluk legendaris yang kuat ini, tidak akan ikut campur dalam konflik antara klan biasa. Sialan, Qiyu air hitam, apakah ini yang kamu maksud ketika kamu mengatakan bahwa bala bantuan tidak akan pernah muncul? Teriak serak beberapa tetua klan penyu hitam dengan putus asa, ini adalah bala bantuan yang tidak akan pernah datang. Tentara Zhurong, apakah Anda tahu tentang makhluk mengerikan seperti apa yang telah kami mainkan? Sebelum suaranya memudar, puluhan kereta roda 4 menukik di udara. Para prajurit tentara Zhurong itu dengan mudah mengayunkan tombak panjang mereka di leher beberapa tetua, dan mengirim beberapa kepala yang memiliki rambut putih panjang ke udara. Segera setelah itu, semua kepala dan tubuh para tetua itu dibakar menjadi gumpalan asap, dan menghilang di udara. Dan setelah itu, tidak ada yang tersisa. Kekuatan kuat yang telah menggabungkan semua prajurit elit dari 3 klan, yang telah meluncurkan serangan diam-diam di lembah Sungai Dingin, telah benar-benar lenyap. Menghadapi 50.000 prajurit elit tentara Zhurong, pasukan sekutu seperti potongan salju kecil di bawah terik matahari, dan telah menghilang setelah rentang waktu singkat satu napas, bahkan tidak meninggalkan satu mayat. Setiap serangan yang diluncurkan oleh tentara Zhurong mengandung kekuatan tembakan yang mengerikan, serangan liar mereka memusnahkan musuh, tetapi beberapa tanaman dan bunga di hutan di sekitar lembah Sungai Dingin telah terpengaruh. Mengendarai punggung kilin yang berapi-api, Ji Hao dengan cepat terbang ke pintu masuk lembah dan mulai berteriak keras. "Aba, kakek, apakah Anda masih bisa bergerak?"
Kita akan menghancurkan kuil leluhur klan ular air hitam. Kami akan membunuh leluhur ular dari klan ular air hitam itu, apakah kamu akan datang? Lanjut Ji Hao. Hao, kerja bagus. Ji Xia menunggangi punggung naga berapi-api yang sama dengan Ji Hao, dan meninju ke arah Ji Hao sambil dia tertawa. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, mengangkat tinjunya dan membenturkan tinjunya dengan keras ke belakang ke tinju Ji Xia, 2 kali. Dia setuju bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pasukan sekutu elit dari 3 klan telah menghilang, terutama monster tua seperti Blackwater Qiu telah dihilangkan, ini jelas merupakan kemenangan besar. Lebih penting lagi, pasukan negara Zurong sekarang bergerak menuju sarang klan ular air hitam, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah hal yang paling penting. Ji Zuo tetap jauh lebih tenang dibandingkan dengan Ji Xia. Dia telah menelan beberapa pil penyembuhan. Setelah itu dia dengan hati-hati bertanya kepada Ji Hao tentang apa yang terjadi selama perjalanannya. Ji Hao menceritakan semua yang terjadi selama perjalanannya secara rinci, kecuali tentang 3 pemuda berpakaian putih, yang muncul tiba-tiba dan mencoba membunuhnya. Adapun ketiga pemuda itu, mereka sepertinya bukan salah satu orang Southern Wastelen, itulah sebabnya Ji Hao tidak yakin apakah dia harus memberitahu Ji Zuo dan Ji Xia sekarang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka untuk saat ini. Pasukan negara Zurong telah bergerak sangat cepat. Dengan kekuatan magis yang dilepaskan oleh pemimpin level Magus King, kecepatan pasukan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan tercepat yang bisa dilakukan Murkrow. Setelah hanya setengah hari kecil, pasukan besar telah melintasi wilayah klan Gagak Api, dan pergi jauh ke dalam wilayah klan Ular Air Hitam. Melihat ke bawah dari langit, tanah yang berada di bawah kendali klan ular air hitam dihiasi dengan danau dan sungai, serta air terjun dan kolam yang dalam yang tak terhitung jumlahnya. Persentase area yang ditempati oleh air, lebih dari 30% dari total area. Selain itu, di wilayah mereka, keberadaan jenis binatang buas lainnya jarang terjadi, seluruh area ini didominasi oleh semua jenis ular dan ular dengan ukuran berbeda. Di dalam hutan lebat, ular bergoyang-goyang, dan ular menari, sementara ular berbisa berwarna berbeda yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitar cabang-cabang, mengeluarkan suara mendesis sambil menjulurkan lidah berbentuk garpu mereka. Kabut tebal, bercampur dengan racun, menyebar kemana-mana. Dibandingkan dengan wilayah klan Gagak Api, yang memiliki pemandangan yang indah, wilayah klan ular air hitam tampak keruh, sebanding dengan sepanci bubur tipis yang lengket. Udara dipenuhi kabut dan racun, yang akan membuat orang sulit untuk bernapas. Suara genderang perang yang dalam datang dari jauh. Pasukan klan ular air hitam skala besar bergerak menuju perbatasan kedua klan. Seekor naga api berkepala 3 membawa puluhan prajurit negara Zurong di punggungnya dan melesat menuju tentara. Naga api tingkat senior Magus membuka mulutnya dan memuntahkan kolom api yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Api merah yang bersinar berguling dan meraung, menutupi bermil-mil di sekitar tanah dan hampir 10.000 prajurit elit klan ular air hitam secara bersamaan dibakar menjadi abu oleh nyala api ini. Dari pasukan besar, 2 magi senior melompat tinggi ke udara melawan nyala api yang mengamuk, yang dimuntahkan oleh naga yang berapi-api. Mereka mengangkat pedang panjang mereka tinggi-tinggi dan melancarkan serangan ke arah puluhan prajurit negara Zurong. Namun, sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan pedang mereka, puluhan prajurit negara Zurong telah membuka busur panjang mereka, dan menembakkan puluhan anak panah, yang ditempa dari logam kualitas terbaik dan dibuat oleh pandai besi yang sangat baik, mengandung juga simbol mantra yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menembus semua jenis baju besi logam penuh. Kedua magi senior itu langsung meledak dan terbakar menjadi gumpalan asap begitu panah itu menembus tubuh mereka. Pasukan negara Zurong menerobos wilayah klan ular air hitam dalam susunan yang tangguh. Ratusan desa klan ular air hitam berskala berbeda, yang terletak di jalan mereka, semuanya terbakar. Menatap desa-desa itu, yang diselimuti asap dan api, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Wastelen Selatan adalah wilayah Dewa Api, mengapa klan air ini, seperti klan ular air hitam, muncul di sini di Gurun Selatan? Selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, klan ular air hitam dan klan Gagak Api telah bertarung satu sama lain tanpa jeda. Generasi demi generasi, prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya telah tewas dalam pertempuran,
dan banyak tetua Jihao telah tewas dalam pertempuran melawan klan ular air hitam. Namun, Wastelen Selatan adalah wilayah negara Zhurong, negara Tuhan, dan milik Dewa Api. Hanya satu pasukan dari negara Zhurong yang sudah cukup kuat untuk memusnahkan seluruh klan ular air hitam. Bagaimana mungkin klan seperti ini bertahan di Southern Wastelen selama bertahun-tahun? Raksasa lava tingkat Magus Kings puncak terbatuk dan menjawab dengan suara teredam, mereka punya alasan untuk tinggal di sini. Itu adalah perjanjian kuno. Meskipun mereka semua adalah orang-orang Gonggong, Dewa Air, mereka memiliki hak untuk hidup dan berkembang biak di sebidang tanah ini. Perjanjian kuno, orang-orang Gonggong, Dewa Air, telah tinggal di wilayah Zhurong, Dewa Api. Jihao menghafal apa yang dikatakan raksasa lava itu, lalu mengajukan lebih banyak pertanyaan. Jadi, di mana wilayah Dewa Air, Gonggong? Raksasa lava itu menoleh dan melihat ke arah utara, sementara dia berkata dengan suara yang bergema, di bagian terdalam utara. Laut dunia bawah utara adalah tempat Gonggong bersembunyi. Kekuatan Gonggong dengan tenaga air, hal-hal menjijikkan itu. Cepat atau lambat, aku akan memenggal kepala beberapa itu. Tampaknya pertanyaan Jihao telah memunculkan minat raksasa lava untuk berbicara. Dia kemudian menunjuk ke arah timur dan berkata, Gurun Timur adalah Dewa Kayu, wilayah Kaisar Qing. Tetapi generasi terakhir Dewa Kayu telah mati dalam pertempuran, serta sebagian besar pangeran. Sekarang Wastelen Timur berada dalam kekacauan. Ibu nona kecil Men-Men adalah salah satu kakak perempuan dari generasi terakhir Dewa Kayu. Segera setelah itu, raksasa lava itu mengarahkan jarinya ke barat dan melanjutkan dengan keras, Barat telah mandul dan miskin, saya belum mendengar kabar dari Kaisar Bai, Dewa Emas, atau kerabatnya selama bertahun-tahun, hanya bertanya tanya seperti apa Barat sekarang. Sepasang kapak berat saya ini memiliki kekuatan dewa, dan ditempa oleh pandai besi kerajaan, yang berbagi garis keturunan dengan Kaisar Bai. Raksasa lava itu kemudian menggelengkan kepalanya dan mengakhiri pidatonya. Kaisar Qing dan Kaisar Bai semuanya baik-baik saja, tetapi Gonggong dan rakyatnya adalah sekelompok. Jihao, adik laki-lakiku, jika kamu pernah bertemu anjing Gonggong di masa depan, tetap hidup. Jihao menatap raksasa lava dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Saran yang sangat lugas. Tampaknya ada konflik besar antara negara Zhurong dan negara Gonggong, tetapi bagaimana mungkin negara Zhurong mentolerir klan ular air hitam untuk tinggal di Gurun Selatan? Apa yang disebut perjanjian kuno ini? Pasukan terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi selama 1 jam lagi, tiba-tiba, genangan air besar muncul di depan mereka. Permukaan airnya putih dan tak terbatas, dan lengket seperti bubur nasi. Jihao berdiri di punggung naga yang berapi-api, melihat ke bawah dari ketinggian ribuan kaki di udara, dengan mata yang sebagian besar telah ditingkatkan oleh mata gagak emas miliknya. Namun, dia masih gagal melihat seluruh permukaan negara air. Ini adalah kolam naga hitam, area inti dari klan ular air hitam. Selama ratusan tahun terakhir, pasukan klan gagak api telah mencapai tepi kolam naga hitam puluhan kali. Namun demikian, setiap kali mereka akhirnya gagal menembus pertahanan kolam yang terbentuk secara alami, dan hanya bisa mundur dengan sedih. Tapi hari ini, kolam naga hitam menghadapi bencana yang merusak. Zhurong Tonggong sedang berjongkok di tepi kolam naga hitam, dengan kuali merah kecil bersinar mengambang di atas kepalanya. Sebuah panci penuh air putih mendidih di kuali kecil, air dari seluruh kolam naga hitam juga mendidih dan menggelegak, mengirimkan gelombang uap panas, seperti air di kuali kecil. Seluruh kolam naga hitam mendidih, dan mayat ikan mati yang tak terhitung jumlahnya melayang. Orang bisa merasakan aroma sup ikan segar yang kental, bahkan pada jarak ratusan mil dari kolam naga hitam. Di ratusan pulau kecil di kolam naga hitam, klan-klan ular air hitam yang tak terhitung jumlahnya berteriak serak. Mereka akan dimasak oleh uap panas. Ratusan kera air raksasa tinggi Zhang, yang tubuhnya ditutupi bulu tebal dan perak, berdiri di permukaan air kolam naga hitam dan menggeram pada Zhurong Tonggong, Pangeran Zhurong, apakah kamu akan melanggar perjanjian yang dibuat nenek moyangmu dengan kami? Di belakang kera air, seekor naga banjir hitam sepanjang 1000 zang menyemburkan sejumlah besar udara dingin dalam kemarahan, mencoba yang terbaik untuk mendinginkan kolam naga hitam. Namun, menghadapi kekuatan misterius dan magis Zhurong Tonggong, semua upayanya
Setelah Ji Hao muncul, Zurong Tonggong akhirnya mulai berbicara. Untuk hal-hal seperti perjanjian, saat itu, nenek moyang kita bisa membuatnya dan sekarang, kita bisa menghancurkannya. Bagaimana menurutmu? Apakah saya benar? Kera air tetap diam beberapa saat, lalu menoleh, melirik klan-klan ular air hitam, yang menangis dan berjuang di ratusan pulau kecil, tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan bendera hitam besar. Bendera itu bersinar dengan cahaya hitam, 9 bintang besar yang bersinar dilukis di permukaannya, dan masing-masing bintang ini dibungkus oleh lapisan tebal awan berair. Kera air berteriak keras sambil dengan erat meraih ratusan tiang bendera tinggi Zhang dan mengibarkan bendera dengan keras di udara. Segera, sejumlah besar awan hitam mulai berkumpul di langit, dan kristal es hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke kolam naga hitam, dari langit, bersama dengan suara gemerincing, yang terdengar mirip dengan air terjun hitam raksasa. Suhu udara turun tiba-tiba, angin beku dibawa oleh kristal es hitam itu, dan kabut hitam dengan cepat menyelimuti seluruh area. Kemanapun angin bertiup, segera ditutup oleh lapisan es hitam yang tebal. Kolam naga hitam yang mendidih langsung berhenti menggelegak. Udara beku yang padat mulai menyebar ke dalam kolam, bahkan menyebabkan lapisan tipis es muncul di permukaan air. Orang-orang klan dari klan ular air hitam, yang sebelumnya akan dimasak oleh uap panas, dengan cepat mendapatkan kembali energi mereka, sambil melambaikan senjata mereka mulai berteriak memprovokasi di pantai pulau-pulau kecil itu. Bendera manipulasi air dunia bawah hitam, kata Zhou Tonggong sambil berdiri. Dia kemudian menyipitkan matanya, tersenyum melihat bendera besar, yang dipegang kera air di tangannya, dan melanjutkan, tampaknya telah pulih dengan cukup baik. Kera air kembali menatap Zurong Tonggong dengan ekspresi serius dan berkata, ya, bendera manipulasi air dunia bawah hitam. Saat itu, Tuan kami membuat kesepakatan dengan generasi terakhir Dewa Api, Zurong, tentang meminjamkan mata air dunia bawah hitam Wastelen Selatan Anda kepada kami, klan kera air, untuk tempat tinggal, karena kami perlu meminjam kekuatan dunia bawah hitam alami yang terkandung di musim semi, untuk menyembuhkan bendera manipulasi air dunia bawah hitam. Petik 2. Berhenti sejenak, kera air melanjutkan sambil menunjuk jarinya ke bendera besar, ini hanya salah satu dari 49 bendera ketergantungan, bendera utama belum sepenuhnya sembuh, dan masih basah kuyup di area terdalam mata air. Namun, bendera ketergantungan tunggal ini masih dapat memanipulasi kekuatan dunia bawah hitam yang luas di seluruh alam semesta, dan memberikan efek yang tidak dapat diprediksi. Ji Hao duduk di punggung naga yang berapi-api dan dengan menakjubkan menatap bendera manipulasi air dunia bawah hitam, yang diselimuti kabut air dan tampak sangat kuat, diam-diam merasakan kekuatan misterius yang tak terkatakan yang terkandung dalam bendera. Dia melakukan pembukaan langit yang telah dia pelajari dari pria misterius itu, berulang kali di kepalanya. Dengan melakukan ini, dia bisa melihat lapisan garis dan simbol mantra yang hampir tak ada habisnya dan tak terbatas, terbentuk secara alami, kuno, misterius di dalam bendera. Itu milik elemen air. Garis dan simbol mantra ini dibentuk oleh kekuatan bawah air hitam yang paling negatif dan alami, yang dimiliki oleh kekuatan air. Garis-garis dan simbol mantra itu tampak seperti berkas cahaya dan gumpalan asap, melingkar dan berputar satu sama lain. Dalam bentuk Ji, saling mendukung dan melahap. Kekuatan negatif yang terkandung dalam garis-garis dan simbol itu mirip dengan kekuatan sungai besar dan pasang surut yang tidak akan pernah berakhir. Kekuatan ini sangat lembut namun tegas, dingin dan negatif, dan dapat menyakiti orang tanpa diketahui, yang seperti ciuman penuh gairah antara kekasih yang dapat membakar jiwa orang tanpa disadari, dan benar-benar menghancurkan hati yang segar. Dan emas Ji Hao mulai berputar dengan cepat di ruang spiritualnya. Dan emas secara bertahap semakin bersinar, dan Ji Hao dengan jelas menyadari bahwa tingkat integrasi antara kekuatannya sendiri dan kekuatan air sebagian besar telah ditingkatkan. Jika dia akan menggunakan sihir manipulasi air setelah lahir sekarang, kecepatannya akan lebih cepat dari sebelumnya, lebih dari 3 kali lipat. Setelah menatap bendera manipulasi air dunia bawah hitam untuk sementara waktu, Ji Hao menyadari bahwa itu dia tidak pernah bisa benar-benar memahami misteriusnya, oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke kuali kecil, yang telah melayang di sekitar kepala Zurong Tonggong. Kuali kecil ini juga diisi dengan satu jenis kekuatan tertentu,
yang merupakan jenis kekuatan tembakan yang paling murni. Setelah menatap kuali kecil sebentar, pemahaman Ji Hao tentang kekuatan tembakan juga telah ditingkatkan. Beberapa meridiannya, yang berisi garis keturunan gagak api emas, bahkan menjadi jauh lebih cerah. Gelombang kekuatan alam mulai menyembur ke tubuh Ji Hao, bersama dengan suara desir, cahaya berapi-api yang terang menyembur keluar dari tubuh Ji Hao. Kekuatannya sendiri juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhu Rongtonggong menoleh, menatap Ji Hao dengan terkejut dan terkejut, lalu mengangguk dengan gembira. Dia kemudian berbelik, tersenyum ke arah kera air dan berkata, "Karena kamu bisa memegang bendera ini di tanganmu, kamu pasti seseorang yang penting di klan kera air." Saat itu, ketika Gonggong memohon kepada negara Zurong kami untuk meminjamkan mata air kepada klan Anda, 50 kera air kuno memegang bendera dan ikut dengannya. Saya berasumsi bahwa Anda adalah salah satu dari mereka. Kera air dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, "Pangeran Zurong, aku telah hidup untuk." "Berapa lama kamu mungkin hidup, sama sekali tidak relevan bagiku. Kami tidak ada bandingannya dalam status. Bahkan jika Anda hidup selama kura-kura tua di dasar laut dunia bawah utara yang legendaris, Anda masih tidak lain adalah anjing dari klan kera air, sementara saya adalah Pangeran Zurong. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku." Zhu Rongtonggong menyela pidato kera air itu. Kera air melompat marah, berteriak keras kepada Zhu Rongtonggong, "Pangeran Zurong, aku menghormatimu untuk. Jika kamu tidak menghormatiku, aku akan memberi perintah untuk memotongmu menjadi beberapa bagian, sejak lama. Hentikan saja pengejaran, kita harus mengakhiri ini dengan pertarungan. Kamu memiliki bendera manipulasi air dunia bawah hitam, lalu apa? Kuali roh selatan alami milikku ini hanya bisa lebih baik dari bendera manipulasi air dunia bawah hitammu, berkali-kali." Zhu Rongtonggong menyela pidato kera air sekali lagi. Saat berbicara, Zhu Rongtonggong mengarahkan jarinya ke kuali roh selatan yang alami, seiring dengan gerakannya, cahaya menyala yang terang muncul dan dengan cepat membungkus kuali, dan air putih yang terkandung dalam kuali, yang telah mendingin sebelumnya, mulai mendidih lagi. Bersamaan dengan itu, air di kolam naga hitam mulai mendidih juga, aliran panas naik ke udara dan cahaya berapi-api bersinar di mana-mana, dan aroma sup ikan yang pekat sekali lagi menyebar ke daerah sekitarnya. Tidak lama kemudian, sejumlah besar kura-kura bercangkang lunak raksasa mati, belut, dan hewan air lainnya, yang telah hidup selama ribuan tahun, semuanya mengambang, dengan tubuh mereka direbus. Aroma sup ikan semakin kental. Raksasa lava, yang telah berdiri di samping Ji Hao sangat bijaksana, dan mulai memberitahu orang-orang tentang kuali roh selatan alami. Kuali roh selatan alami adalah harta roh yang terbentuk secara alami, dan itu adalah harta roh magis pangeran tertua kita. Nah, kuali ini terkunci di ruang penyimpanan salah satu istana kita, tetapi pada hari ketika pangeran tertua kita lahir, kuali ini melepaskan diri dari segel dan terbang keluar, mengejar pangeran tertua kita sebagai pemiliknya. Kuali roh selatan alami dipadatkan oleh daya tembak paling murni di seluruh selatan, kuat dan sempurna, memiliki kekuatan tak terbatas, dan mampu merebus laut dan membakar langit. Dengan kultivasi pangeran tertua kita, jika semua monyet tua itu keluar dengan semua 50 bendera, mereka mungkin hampir tidak bisa menahan kekuatan kuali roh selatan alami, tetapi monyet tua ini hanya memohon rasa sakit dengan mencoba melawan pangeran tertua kita sendirian, lanjut raksasa lava itu. Sama seperti yang dikatakan raksasa lava, begitu Zhu Rongtonggong mengaktifkan kekuatan asli kuali roh selatan alami, kera air itu sama sekali tidak dapat menahan serangannya. Kolam naga hitam sekarang mendidih seperti panci sup sungguhan, dan ketinggian air terus menurun inci demi inci, dengan kecepatan yang terlihat. Orang-orang klan-klan ular air hitam di pulau-pulau kecil itu semuanya pingsan karena panas dan jatuh ke tanah, satu demi satu. Kolam naga hitam adalah tanah suci mereka, mirip dengan gunung hitam emas bagi klan gagak api. Anggota klan-klan ular air hitam yang memenuhi syarat untuk tinggal di kolam naga hitam, semuanya adalah elit. Kematian masing-masing dari mereka adalah kerugian bagi klan ular air hitam. Sekarang, melihat para elit ini jatuh satu demi satu seperti domino, kera air dan naga banjir hitam mulai merasa cemas. Pangeran Zurong, kami membuat perjanjian dengan leluhurmu, yang menyatakan bahwa mata air dunia bawah hitam dan tanah ratusan mil di sekitarnya,
dipinjamkan kepada kami, klan kera air, untuk ditinggali, teriak kera air dengan keras. Setelah itu, anak-anak yang telah dipimpin oleh kami, membuka wilayah mereka sendiri, memulai konflik dengan klan Southern Wastelen Anda. Namun, Raja Dewa tidak pernah melangkah ke dalam konflik semacam ini. Apa yang kamu lakukan sekarang, akan melanggar aturan, dan mempermalukan keluarga Zhurongmu, Raja para Dewa. Sebelum Zhurong Tonggong bisa menjawab, mata kera air bersinar dengan cahaya lembut yang aneh. Aku tahu bahwa beberapa anak bodoh kita telah menyinggung perasaanmu. Kali ini, jika tidak, sebagai Pangeran Zhurong yang mulia, kamu tidak akan pernah datang sendiri. Tapi, tidak masuk akal bagimu untuk bertarung melawan kami sendiri. Mengapa kita tidak? Zhurong Tonggong tersenyum dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kera air tersenyum kembali padanya, dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Baik Anda dan saya menjauhi ini, dan kami membiarkan anak-anak itu bertarung satu sama lain, untuk menentukan pemenang sendiri. Kera air menurunkan bendera manipulasi air dunia bawah hitam. Zhurong Tonggong untuk sementara berhenti melepaskan kekuatan kuali roh selatan alami juga, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sambil dengan bangga melihat kera air. Memang seperti yang dikatakan kera air, dia adalah pangeran dari keluarga Zhurong, dia diizinkan untuk melakukan hal-hal tertentu, tetapi dia juga harus memberikan ruang untuk negosiasi. Lagi pula, alasan mengapa klan kera air datang ke Wastelen Selatan dengan sekelompok klan ketergantungannya, adalah karena dahulu kala, Dewa Air, Gonggong, telah menutup kesepakatan dengan generasi terakhir Dewa Api, Zhurong dan dengan status Zhurong Tonggong saat ini, melanggar perjanjian kuno ini memang tidak pantas. Monyet tua, bagaimana rencanamu untuk menyimpulkan ini? Zhurong Tonggong berkata sambil melihat kera air sambil tersenyum, karena saya sudah di sini secara langsung, Anda harus memberi saya solusi yang masuk akal. Jika aku tidak puas dengan solusimu, apapun kesepakatan itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sangat mudah untuk memuaskanmu, Pangeran tersayang. Bisakah Anda membagikan alasan di balik mengapa Anda datang untuk berurusan dengan klan ular air hitam sendiri? Kata kera air sambil menatap Zhurong Tonggong dengan sepasang mata yang bersinar. Dengan status Anda, saya ragu bahwa itu Anda, seorang pangeran bangsawan, bahkan akan memperhatikan klan ular air hitam. Selain itu, Pangeran terkasih, Anda memiliki banyak orang tingkat raja penyihir yang bekerja untuk Anda. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh klan ular air hitam. Saya tidak berpikir itu perlu bagi Anda untuk datang sendiri. Zhurong Tonggong tetap diam sebentar, lalu menatap Ji Hao, dan sambil menunjuk jarinya ke arahnya, dia berkata, Ji Hao, dia menyelamatkan Zhurong Men-Men, nyawa adik perempuan darahku. Sebelumnya, dia meminta bantuan saya. Aku yakin akan sangat masuk akal jika aku melenyapkan klan ular air hitam, hanya demi Men-Men. Kera air melirik Ji Hao dengan aneh, lalu perlahan mengangguk dan berkata, apakah anak ini dari klan gagak api? Karena pangeran tersayang, kamu datang ke sini untuk membantunya, maka sangat mudah untuk memuaskanmu. Kera air kemudian berbalik dan mengeluarkan beberapa geraman ke arah naga banjir hitam, yang telah mengambang di atas air, dengan suara yang sangat tinggi, namun serak. Naga banjir hitam dengan sedih mengangkat kepalanya dan menggeram kembali ke kera air dengan bahasa binatangnya sendiri. Wajah kera air langsung menjadi gelap, lalu menamparkan keras kepala naga banjir hitam, langsung mematahkan salah satu tanduknya dan setengah giginya. Naga banjir hitam segera berhenti menggeram, dan diam-diam menyelam ke kolam naga hitam. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah ini leluhur, yang telah disembah oleh ular bau itu? Haha, itu sama dengan ular lengket itu, selama kamu memukulinya cukup keras, mereka akan baik dan berperilaku. Ji Hao, tidak hanya klan ular air hitam, semua anjing gonggong seperti ini. Kata Zhurong Tonggong sambil tertawa juga. Wajah kera air tiba-tiba bergerak-gerak, namun, ia pura-pura tidak mendengar percakapan antara Ji Hao dan Zhurong Tonggong. Tidak lama kemudian, seiring dengan riak permukaan air, naga banjir hitam melesat keluar dari area kolam yang dalam, dan bola air, yang berdiameter beberapa mil berada di belakangnya. Di dalam bola air, ada cahaya menyala yang terang dan gelombang udara panas yang bergulir. Naga banjir hitam meratap keras ke arah langit, dan mengikuti suaranya, bola air tiba-tiba meledak dari luar bola,
tiga kerangka gagak emas berkaki tiga terbang keluar. Ketiga kerangka gagak emas berkaki tiga ini memiliki lebar sayap lebih dari 1 mil dan terbungkus dengan cahaya emas yang menusuk, yang tanpa henti bersinar dan melepaskan kekuatan api dari tubuh mereka. Setelah mereka terbang keluar dari bola air, ketiga kerangka gagak emas berkaki tiga ini merasakan kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Ji Hao, Ji Xia dan Ji Zuo. Tiga kerangka gagak emas berkaki tiga dengan cepat terbang ke arah mereka dan melepaskan cahaya berapi-api yang sangat terang, yang tampaknya bahkan mampu menerangi seluruh alam semesta. Ji Xia, Ji Zuo dan anggota klan-klan gagak api lainnya berlutut di tanah secara bersamaan, dan memberi hormat kepada kerangka gagak emas berkaki tiga ini. Totem klan gagak api. Ji Hao menatap tiga kerangka gagak emas berkaki tiga, tertegun. Dia telah mendengar dari Ji Kui, Master klan gagak api, Magus Pries bahwa itu hutan Murbei rahasia di bawah Gunung Hitam Emas, di mana kubah untuk pertemuan klan mereka berada, didukung oleh kerangka terakhir dari gagak emas berkaki tiga yang tersisa di klan gagak api. Kekuatan yang dilepaskan dari kerangka gagak emas berkaki tiga telah menciptakan ruang rahasia yang luas di bawah Gunung Hitam Emas, dan dipenuhi dengan kekuatan api murni yang padat. Ruang ini adalah tempat suci bagi klan gagak api untuk mempelajari secara mendalam dalam melatih kekuatan mereka. Jika kerangka dari tiga gagak emas berkaki tiga ini dikirim ke ruang rahasia itu, berapa kali kekuatan klan gagak api berpotensi meningkat? Di permukaan kolam naga hitam, puluhan Magus Pries tua klan ular air hitam telah jatuh ke permukaan air sambil menangis dan meratap. Leluhur terkasih, tolong jangan lakukan ini. Ratusan ribu prajurit dari generasi tua kita mati untuk merebut tiga kerangka gagak emas ini dari tanah suci burung-burung jelek itu. Leluhur terkasih, leluhur kita. Jika mereka memiliki kerangka gagak emas ini kembali, potensi burung-burung jelek itu akan sangat meningkat, dan kemudian kemungkinan Raja Penyihir muncul kembali dari klan mereka akan ada, dan klan ular air hitam kita harus menghadapi risiko tersingkir. Petik 2. Leluhur yang terkasih, kamu tidak bisa mengembalikan kerangka ini kepada mereka. Kita bisa mempertaruhkan hidup kita dan melawan mereka. Zurong Tonggong mengarahkan jarinya ke para Magus Pries itu, dan diikuti dengan gerakannya, kuali roh selatan alami langsung melesat ke arah mereka dengan jejak panjang cahaya berapi-api. Kuali itu jatuh ke kerumunan pendeta penyihir bersama dengan ledakan yang menggelegar, bola cahaya berapi-api menyembur keluar dari kuali. Tepat setelah itu, puluhan Magus Pries dan ratusan prajurit elit di sekitar mereka, terkoyak berkeping-keping dan segera terbakar menjadi abu. Pertaruhkan nyawamu. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk mempertaruhkan hidupmu dan bertarung melawanku, Zurong Tonggong? Setelah tersenyum dingin, Zurong Tonggong melirik tiga kerangka gagak emas berkaki tiga dan berkata, kerangka gagak emas. Klan gagak apimu membutuhkannya. Nah, ratusan kerangka gagak emas, sisa-sisa gagak emas kuno yang telah bekerja untuk kami, keluarga Zurong, ditempatkan di gudang istana kami. Setelah kami menyelesaikan ini, Anda bisa membawa semua itu kembali ke klan Anda. Berhenti sejenak, Zurong Tonggong menyeringai ke arah Ji Zuo dan berkata, mulai sekarang, gagak apimu, tidak, Anda harus mengubah nama klan Anda menjadi klan gagak emas, dan Anda akan berada langsung di bawah komando saya. Jika kamu bisa membuat Raja Magus, aku akan membiarkanmu menjadi pemimpin pasukanku. Ji Xia dan Ji Zuo diliputi oleh kegembiraan yang luar biasa, mereka berdua dan anggota klan-klan gagak api lainnya tidak bisa berhenti membungkuk di depan Zurong Tonggong dan berterima kasih padanya. Bagi klan dari klan Wastelen Selatan seperti klan gagak api, menjadi klan yang langsung berada di bawah komando Pangeran Zurong tertua, mirip dengan pengemis yang tiba-tiba menjadi abdi dalam pangeran, yang merupakan promosi yang meroket. Lebih penting lagi, klan gagak api akhirnya mendapatkan kembali nama aslinya. Klan gagak emas, yang merupakan nama yang bagus. Dengan izin Zurong Tonggong, orang-orang klan gagak api dapat dengan bangga membusungkan dada mereka dan dengan keras memperkenalkan klan mereka sendiri dengan nama asli klan, yang telah digunakan oleh leluhur mereka. Bagus, saya menerima rasa terima kasih Anda, kata Zurong Tonggong dengan lembut. Karena kamu telah setuju untuk mengembalikan ketiga kerangka gagak emas ini ke klan gagak emas, aku tidak akan bertarung melawanmu sendirian hari ini. Namun, kamu masih berutang padaku solusi untuk konflik antara klan gagak emas dan klan ular air hitam.
Kera air tersenyum hambar, melirik Ji Hao dan berkata dengan tenang, karena kamu, pangeran kami tersayang telah mengatakan demikian, hari ini, kami pasti akan menyelesaikannya. Jika semua ini dimulai karena anak ini, lalu mengapa kita tidak membiarkan anak ini membawa teman-temannya untuk menjalankan taruhan kita? Saat berbicara, kera air bertepuk tangan, pada saat yang sama, naga banjir hitam melolong ke arah langit. Sekelompok besar prajurit muda, yang mengenakan baju besi kulit ular ketat dan memegang pedang panjang, dengan cepat berjalan keluar dari pulau-pulau kecil di kolam naga hitam. Jika mereka diukur dengan melihat sekilas, setidaknya 3.000 prajurit muda telah muncul. Mereka adalah klan paling elit dari klan ular air hitam kami, dan semuanya mewakili masa depan klan ular air hitam. Jika prajurit muda klan gagak apimu cukup berani, mengapa kamu tidak memilih 3.000 prajurit muda juga, yang berada di kelompok usia yang sama dengan kita, biarkan prajurit muda kita bertarung satu sama lain. Taruhan hanya akan berhenti dan pemenangnya akan ditentukan, hanya ketika orang terakhir yang tersisa di sisi telah meninggal. Jika klan ular air hitam menang, hubungan antara kedua klan harus tetap seperti sekarang, tetapi Pangeran Zhurong akan menahan diri untuk tidak melangkah ke tengah-tengah konflik antara kedua klan ini. Dan tentu saja, karena kamu, Pangeran Zhurong kami telah datang sendiri, klan ular air hitam akan menunjukkan kejujuran mereka. Jika klan gagak api menang, klan ular air hitam akan memberikan semua wilayah mereka saat ini kepada klan gagak api. Selain itu, semua harta warisan yang diperoleh klan ular air hitam dari leluhur klan gagak api, yang meninggal selama pertempuran sebelumnya, akan diberikan kembali kepada klan gagak api. Diikuti oleh suara kera air, naga banjir hitam melolong lagi, dan memuntahkan awan udara dingin. Dari dalam udara yang dingin, hampir 100 harta warisan, yang semuanya memancarkan cahaya terang yang berapi-api, terbang keluar. Lutut Jisia berdebar keras ke tanah, dan wajahnya yang persegi, sederhana dan jujur sekarang berlumuran darah. Sambil membuat suara gedebuk terus-menerus, Jisia tidak bisa berhenti bersujud di depan hampir 100 harta sihir yang diwariskan, yang terbungkus dengan cahaya menyala yang terang, sambil terus bergumam. Aba, kakak laki-laki, adik laki-laki, kakek, leluhurku, Jisia tidak berguna, Jisia sangat tidak berguna. Ji Hao menatap harta sihir yang diwariskan ini, dan bisa merasakan bahwa rasa kekuatan yang sangat akrab dan hangat dilepaskan dari harta karun itu, yang bertindak sebagai stimulan terhadap kekuatan Ji Hao sendiri, membuat darahnya mendidih dan jantung berdebar kencang. Dia merasa bahwa gelombang kekuatan telah mulai menyembur di dalam tubuhnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya, mengeluarkan teriakan panjang dan bergema. Setelah berlatih mantra dan dengan 9 kata rahasia, selama bertahun-tahun, kekuatan internal Ji Hao menjadi berlimpah dan stabil, sangat berbeda dari kekuatan ledakan majus senior lainnya. Teriakannya terdengar seperti dengungan naga, yang bisa langsung mentransmisikan ke langit. Gelombang demi gelombang, setiap kali orang merasa teriakannya akan berakhir, suaranya tiba-tiba akan naik lagi, bahkan beriak di permukaan kolam naga hitam. Kera air dan naga banjir hitam, serta klan-klan ular air hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang berdiri di pulau-pulau kecil itu, menatap Ji Hao seolah-olah mereka sedang menatap hantu. Bagaimana orang normal bisa berteriak seperti itu? Dia telah berteriak ke arah langit dalam satu tarikan napas, selama hampir 10 menit, dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Zhurong Tonggong memandang Ji Hao dengan senang hati dan terus-menerus menganggukkan kepalanya. Semakin dia tahu tentang Ji Hao, semakin dia menyukainya. Zhurong Tonggong sekarang telah memutuskan bahwa dia akan membantu klan Gagak Emas. Ribuan tahun yang lalu, klan Gagak Emas telah menjadi klan skala besar yang terkenal di Southern Wasteland, hanya sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir. Teriakan Ji Hao tiba-tiba berhenti. Dia melihat harta warisan itu, menyeret Jisia dari tanah dan berkata, Aba, apakah semua harta sihir itu milik klan kita? Jisia dengan cepat menganggukkan kepalanya sambil menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan raungan hebat juga. Sementara pada saat yang sama, dia mulai memukul dengan keras di dadanya sendiri, seperti gorila gila. Suara pemukulan itu seperti genderang perang, langsung bergema di seluruh hutan. Bersama dengan suara pukulan yang menggelegar, bintik-bintik cahaya berapi-api mulai muncul dari lengan dan kaki Jisia,
setelah itu, puluhan titik akupuntur magusnya mulai menyala. Tidak lama kemudian, akupuntur yang pernah rusak di dada dan perut Jisia, menyala satu demi satu dan menyemburkan cahaya berapi-api yang menusuk mata. Beberapa pria jangkung dan kurus, yang berdiri di salah satu pulau kecil itu, tiba-tiba berseru. Dia telah sembuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Kami telah benar-benar merusak akupuntiknya. Kami bahkan telah menggunakan racun leluhur kami. Bagaimana mungkin dia bisa disembuhkan? Jisia berteriak sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lebih dari 100 magus acupoints bersinar terang di tubuhnya, dan melepaskan gelombang kekuatan api yang besar, yang kemudian berubah menjadi badai, bertiup ke segala arah. Ji Hao hanya bisa menurunkan tubuhnya, berusaha sangat keras untuk menopang tubuhnya dengan kakinya untuk menjaga dirinya agar tidak tertiup angin topan yang telah dimulai oleh Jisia. Monyet tua, ayo bertarung, geram Jisia kasar, harta warisan ini semuanya milik klan kita. Tak terhitung jumlahnya anggota klan kami telah tewas dalam pertempuran, dan Anda telah merebut harta karun ini. Hari ini, kami, Gagak Api, tidak, klan Gagak Emas akan mengambil semua harta warisan leluhur kita kembali. Ji Hao perlahan menegakkan tubuhnya dan mengangkat tangannya juga. Sama seperti ayahnya, cahaya berapi-api yang terang menyembur keluar dari tubuhnya. Meskipun indera kekuatan api yang dilepaskan dari tubuh Ji Hao tidak sekuat atau seganas dibandingkan dengan indera kekuatan Jisia, indera kekuatan Ji Hao lebih liar dan lebih murni, mirip dengan matahari terbit yang memiliki gairah tak terbendung dan energi kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Harta sihir yang melepaskan rasa kekuatan yang begitu kuat, yang telah merangsang indera kekuatan Ji Hao, adalah milik klan-klan Gagak Emas, dengan siapa Jisia dan Ji Hao berbagi garis keturunan mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta sihir ini telah dipelihara oleh roh darah dari generasi nenek moyang langsung dan kerabat Jisia dan Ji Hao, yang telah menjadi magi ilahi, raja penyihir, dan penyihir senior. Harta sihir yang diwariskan ini terhubung ke Ji Hao melalui garis keturunan mereka, dan selama dialah yang menggunakannya, itu akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada yang umumnya bisa. Di Southern Wasteland, setiap harta sihir sangat berharga. Hampir 100 keping harta sihir yang diwariskan ini terbuat dari bahan langka, yang dieksploitasi oleh generasi nenek moyang klan Gagak Emas, ditempa oleh diri mereka sendiri, dan dipelihara oleh jumlah darah roh mereka yang tak terukur, akhirnya menjadi harta sihir berharga yang dapat membuat hubungan garis keturunan dengan klan mereka. Selama pertarungan melawan klan ular air hitam, prajurit kuat dari klan Gagak Emas telah mati satu demi satu, dan harta sihir warisan mereka disita oleh klan ular air hitam. Setiap kali ketika harta sihir yang diwariskan telah hilang, kekuatan klan Gagak Emas telah melemah sedikit. Sekarang, semua klan laki-laki yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Ji Hao dan Jisia telah mati, dan mereka berdua tidak memiliki harta sihir warisan yang tersisa di tangan mereka. Melihat bagaimana Jisia dan Ji Hao bertindak, kera air dan naga banjir hitam tidak bisa menahan senyum kejam. Kera air menoleh dan menatap Zurong Tonggong, dan berkata sambil tersenyum bangga, "Pangeran Zurong, bagaimana menurutmu? Seperti yang telah kami sepakati, jika klan ular air hitam menang, kami tidak akan menuntut terlalu banyak, biarkan mereka mempertahankan wilayah mereka saat ini, dan Anda akan menarik pasukan Anda." Zurong Tonggong sedikit mengangguk dan berkata dengan hambar, "Jika klan Gagak Emas menang, klan ular air hitam harus memberikan semua wilayah mereka kepada pemenangnya, dan kembali ke wilayah klan kera air, tidak ada anggota klan mereka yang bisa mengambil satu langkah pun dari klan kera air selama 100 tahun ke depan. Selain itu, mereka juga harus memberikan 100.000 prajurit elit kepada klan Gagak Emas, sebagai persembahan." Tubuh kera air tiba-tiba bergerak-gerak dan dia berteriak marah, "Pangeran Zurong, apakah kamu baru saja menaikkan taruhan? Berikan 100.000 prajurit elit ke klan Gagak Emas sebagai persembahan. Tidakkah kamu, hargaku yang mulia, merasa bahwa ini mungkin terlalu banyak?" Zurong Tonggong melambaikan tangannya dan menjawab dengan hambar, "Melihat semua harta sihir yang diwariskan ini, berapa banyak orang dari klan Gagak Emas yang telah kamu bunuh? Jika Anda tidak setuju dengan saya, maka kami tampaknya tidak dapat menyelesaikan masalah ini hanya dengan 100.000 orang." Seiring dengan suara swooshing, raksasa lava, yang telah berdiri di samping Ji Hao, tiba-tiba mengangkat sepasang kapak raksasa.
50.000 tentara di pasukan negara Zhurong secara bersamaan mengeluarkan senjata mereka, dan 1.000 kereta bersenjata lengkap, yang telah mendarat di tanah, menyemburkan awan api sambil dengan cepat diseret ke udara oleh kuda berapi-api bertanduk yang berapi-api, menciptakan formasi di udara yang paling cocok untuk serangan yang kuat. Oke, kera air buru-buru mengangguk dan berkata, jika klan ular air hitam kalah, mereka akan kembali ke wilayah klan kera air. Tidak ada satupun anggota klan mereka yang akan keluar dari klan kera air selama 100 tahun ke depan, dan mereka akan meninggalkan 100.000 prajurit elit ke klan Gagak Emas, sebagai persembahan. Aku bersumpah atas nama generasi nenek moyang klan kera air kita, kesepakatan. Kera air kemudian menggosok tangannya sendiri, menyeringai dan berkata, jadi, di mana para prajurit klan Gagak Emas, yang akan bergabung dengan pertarungan mematikan yang akan datang? Anak tertua di antara prajurit muda klan ular air hitam ini hanya berusia sekitar 15 tahun, dan total ada 3.000 prajurit muda. Di mana 3.000 prajurit muda klan Gagak Emas? Ji Xia dan Ji Zuo saling melirik. Ji Zuo kemudian berkata dengan suara teredam, sebentar, kami akan segera menghubungi Gunung Hitam Emas, menyuruh mereka mengirim anak-anak kami ke sini. 3.000 anak dalam pertarungan mematikan. Kapan anak buah klan Gagak Emas kami pernah takut pada sekelompok ular bau Anda? Ji Xia tertawa terbahak-bahak dengan bangga dan mulai berbicara juga. Kapan kamu ular bau pernah menang dalam konfrontasi frontal di medan perang? Tanda tanya tanda seru petik 2. Kera air tetap diam dan menyeringai sementara naga banjir hitam dengan bangga mengangkat kepalanya. Ji Hao tiba-tiba bergegas keluar sambil tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, ini tidak lain adalah pertarungan mematikan, mengapa kita membutuhkan 3.000 orang? Monyet tua, ular hitam tua, aku, Ji Hao, akan bertarung melawan anak-anakmu, sendirian. Apakah kamu, klan ular air hitam, bahkan berani? Suara Ji Hao seperti guntur, dan bergema di atas kolam naga hitam. Ji Xia dan Ji Zuo tertegun sejenak, lalu tersenyum. Zhurong Tonggong tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa keras. Bagus, Ji Hao, jika kamu menang, aku akan memberimu 2 ular api sebagai tungganganmu. Ho, ha, 50.000 tentara dari tentara negara Zhurong mulai bersorak dan berteriak untuk Ji Hao bersama-sama. Mereka memukuli baju besi dada mereka sendiri dengan senjata mereka, membuat suara benturan keras yang bahkan akan mengguncang langit. Bersambung.